Ibnu Sina, jenius yang melampaui zaman. Nama Ibnu Sina tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan dari dunia Islam abad ke-10, tetapi juga sebagai pemikir yang gagasannya terus berpengaruh hingga saat ini. Kehebatannya bukan sekadar dalam penemuan atau pencapaian akademis, melainkan dalam pola pikirnya yang kritis, terbuka, dan berani melampaui batas zamannya. Bagaimana mungkin ide-ide seseorang bertahan lebih dari 1000 tahun? Apa yang membuat seorang manusia mampu merangkai pemikiran yang begitu mendalam hingga terus dikaji oleh generasi setelahnya? Untuk memahami kejeniusan Ibnu Sina, kita harus menyelami cara berpikirnya. Bagaimana ia belajar, bagaimana ia mempertanyakan dunia, dan bagaimana ia menjadikan ilmu sebagai alat untuk memahami kebenaran. Kehausan ilmu sejak dini. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan, dikelilingi oleh buku-buku filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Namun, yang membedakan dirinya dari orang lain bukanlah akses terhadap ilmu itu sendiri, melainkan cara ia menyerapnya. Ibnu Sina tidak sekadar membaca, tetapi benar-benar memahami. Ia tidak menerima suatu teori begitu saja tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Jika ada suatu konsep yang tampak kabur atau tidak masuk akal, ia akan membongkar argumen, menelusuri dasar-dasarnya, dan menguji logikanya dengan pendekatan kritis. Sikap inilah yang membuatnya mampu meraih pemahaman yang lebih dalam dibandingkan banyak cendekiawan pada masanya. Di usia 15 tahun, Ibnu Sina sudah mulai menangani pasien, sesuatu yang luar biasa untuk usianya. Ia mencatat gejala dengan cermat, mengamati pola-pola penyakit, dan mulai menyusun pemikirannya sendiri tentang cara kerja tubuh manusia. Dari sinilah lahir salah satu karya terbesarnya, Al-Qanun fi al-Tibb, ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan dunia medis selama berabad-abad. Kejeniusan dalam dunia medis. Saat banyak dokter pada zamannya masih bergantung pada teori medis kuno tanpa banyak mempertanyakan, Ibnu Sina justru melakukan pendekatan yang lebih ilmiah. Ia menekankan pentingnya observasi langsung terhadap pasien, pencatatan yang sistematis, serta analisis berbasis logika. Metode yang ia terapkan dalam dunia medis bisa dikatakan sebagai cikal bakal metode ilmiah modern. Ia tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya. Pendekatan inilah yang membuat banyak gagasannya tetap relevan hingga sekarang. Beberapa kontribusi besarnya dalam dunia kedokteran antara lain, penjelasan rinci tentang berbagai penyakit menular dan cara penyebarannya, pemahaman yang lebih sistematis tentang anatomi tubuh manusia, teknik diagnostik yang lebih akurat dengan memanfaatkan observasi gejala secara lebih mendetail, pengaruh besar terhadap perkembangan farmasi dengan membahas berbagai jenis obat dan cara kerjanya dalam tubuh. Bahkan beberapa metode yang ia perkenalkan dalam diagnosis dan pengobatan masih digunakan dalam dunia medis hingga saat ini. Filsafat menggabungkan rasio dan spiritualitas. Ibnu Sina tidak hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi, kesadaran, dan hakikat realitas. Salah satu pertanyaan utama yang ia coba jawab adalah, apakah dunia ini sepenuhnya bisa dijelaskan dengan rasionalitas, atau ada aspek yang melampaui akal manusia? Ia percaya bahwa akal adalah alat paling kuat yang dimiliki manusia untuk memahami alam semesta. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan adanya sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar logika. Dalam filsafatnya, ia mencoba menjembatani pemikiran rasional Aristoteles dengan tradisi spiritual Islam. Salah satu konsepnya yang paling terkenal adalah manusia mengambang. Dalam eksperimen mental ini, ia meminta kita membayangkan seseorang yang berada di dalam kehampaan total, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa sentuhan. Pertanyaannya, apakah orang itu masih sadar akan keberadaannya? Menurut Ibnu Sina, jawabannya adalah iya. Kesadaran kita tidak bergantung pada pengalaman sensorik, melainkan pada keberadaan jiwa itu sendiri. Konsep ini nantinya berpengaruh besar dalam teori kesadaran dalam filsafat modern. Bahkan, gagasan Descartes tentang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, memiliki kemiripan dengan pemikiran Ibnu Sina. Ilmu itu universal, bukan milik satu peradaban. Salah satu hal yang membuat Ibnu Sina begitu luar biasa adalah keterbukaannya terhadap berbagai sumber ilmu. Ia tidak membatasi dirinya hanya pada satu budaya atau satu tradisi pemikiran. Ia membaca karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, India,
dan filsuf Muslim sezamannya. Baginya, ilmu tidak memiliki batas geografis atau kultural, yang terpenting adalah kebenarannya. Ketika banyak orang pada masanya mempertahankan sekat antara pemikiran timur dan barat, Ibnu Sina justru menghancurkannya. Ia membuktikan bahwa ilmu adalah sesuatu yang bebas dan universal. Sikap ini jugalah yang membuat pemikirannya tetap relevan hingga hari ini. Ia tidak terjebak dalam dogma atau batasan tradisional. Ia menyerap ilmu dari berbagai sumber, lalu mengolahnya dengan pendekatan kritisnya sendiri. Warisan yang abadi. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tetapi pemikiran Ibnu Sina masih hidup dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam dunia medis, banyak prinsip yang ia rumuskan masih menjadi dasar bagi praktik kedokteran modern. Dalam filsafat, konsep rasionalitasnya tetap menjadi bahan diskusi di berbagai sekolah pemikiran. Dalam cara berpikir, ia mengajarkan kita bahwa ilmu bukan sekadar menghafal, tetapi memahami. Bukan sekadar menerima, tetapi juga mempertanyakan. Di era informasi ini, kita memiliki akses ke ilmu lebih mudah dari sebelumnya. Namun, apakah kita hanya akan menjadi penerima pasif, atau kita akan mulai berpikir seperti Ibnu Sina, mengajukan pertanyaan, menggali lebih dalam, dan berani melampaui batas yang ada? Keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di sini kita belajar berpikir lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.